kemarin, hari ini kita bertemu lagi. Masih ingat dengan saya? Masih sus? Oke, kita siapa? Sus Rintang. Oke, bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Perasaan saya lebih baik walaupun kadang suara itu masih muncul sus. Oke, seberapa sering Ibu mendengar suara itu sekarang? Masih ada tapi tidak sesering sebelumnya. Oke, berapa lama suara itu muncul Bu? Biasanya hanya sebentar lalu hilang sus. Dari mana suara itu terasa? Masih terasa dari dalam kepala sus. Oke, seberapa keras suara itu sekarang Bu? Tidak terlalu keras seperti kemarin sus. Siapa Ibu masih merasa suara itu nyata? Ya kadang terasa nyata tapi saya mulai sadar bahwa itu tidak benar. Oke, apa suara itu masih sering bersifat negatif Bu? Kadang masih ada yang membuat saya tidak nyaman sus. Oke, apa isi suara yang Ibu dengar itu? Seperti ada yang memanggil saya tapi tidak jelas. Apakah suara itu mengganggu aktivitas Ibu? Ya, mengganggu aktivitas saya, terutama saat saya diam. Seberapa besar gangguannya Bu? Tidak sebesar dulu sus, tapi masih mengganggu. Oke, apa yang Ibu lakukan saat suara itu muncul? Saya mencoba cara menghardik dan kadang juga mengajak orang untuk berbicara. Oke, apa Ibu masih ingat cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya masih ingat ada cara menghardik dan juga berbicara dengan orang lain. Oke, bagus sekali Bu, Ibu sudah bisa menerapkannya. Oke, hari ini kita akan belajar cara ketiga, yaitu mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia untuk mencobanya sus. Oke, kita berinya selama 15 menit ya Bu. Baik sus. Oke, untuk tempatnya di sini saja ya Bu. Ya, Oke, mengontrol halusinasi dengan aktivitas sehari-hari adalah cara mengalihkan perhatian Ibu dari suara dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. berarti saya tidak boleh diam ya sus. Ya, tujuannya agar halusinasi berkurang, Ibu lebih mandiri dan kondisi lebih stabil. Baik, kalau begitu saya ingin mencobanya supaya lebih tenang sus. Oke, yang baru disiapkan adalah waktu, lingkungan yang nyaman, dan kegiatan yang bisa Ibu lakukan. Saya biasanya menyapu atau merapikan tempat tidur sus. Oke, contohnya saat suara muncul, Ibu bisa langsung melakukan aktivitas seperti menyapu, merapikan tempat tidur, atau kegiatan lain. Kalau saya sibuk, biasanya suara itu tidak terlalu terasa sus. Oke Ibu, sekarang coba Ibu praktikkan, misalnya merapikan tempat tidur Ibu. Ayo Ibu ke tempat tidur Ibu ya. Baik sus. Oke Ibu, bagus sekali Ibu bisa melakukannya dengan baik, bisa merapikan tempat tidur Ibu juga. Oke, bagaimana rasanya Ibu setelah melakukan aktivitas tadi? Saya merasa lebih ringan dan tidak terlalu memikirkan suara-suara itu sus. Oke, coba Ibu jelaskan kembali apa yang kita bahas hari ini. Kita belajar mengontrol halusinasi dengan menggunakan aktivitas sehari-hari agar perhatian saya teralihkan. Oke, bagaimana cara melakukannya Bu? Dengan melakukan kegiatan seperti merapikan tempat tidur atau aktivitas lain saat suara itu muncul sus. Oke, jika suara itu muncul, Ibu bisa langsung melakukan aktivitas ya. Ya, saya akan mencoba mengisi waktu dengan kegiatan supaya tidak fokus pada suara itu. Oke, bagus sekali Bu, lakukan secara rutin agar hasilnya maksimal ya Bu. Jadi saya akan berusaha melakukannya setiap hari. Oke, besok kita akan belajar cara keempat, yaitu minum obat secara teratur untuk membantu mengontrol halusinasi Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, saya ingin belajar karena itu penting bagi saya. Oke, besok kita bertemu di sini jam 9 pagi selama 15 menit ya Bu. Baik, saya akan menunjukkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu atas kerjasamanya hari ini. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Selamat pagi. Pagi.